Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi tentang sasaran dan ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Zahrani Taskira dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Sasaran bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah adalah tiap-tiap pribadi siswa secara perorangan. Dalam arti, mengembangkan apa yang ada pada diri tiap-tiap individu secara optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Sasaran pengembangan pribadi tiap-tiap siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri. Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus diungkap, apa yang mesti diungkap, siapa yang diungkap, dan bagaimana cara mengungkapnya. Tiap individu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dibekali dengan potensi-potensi tertentu. Namun, tidak semua individu mampu mengungkap potensi dirinya. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang mesti diungkap dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang diungkap adalah semua siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara lainnya seperti tes, observasi, angket, wawancara, sosiometri, catatan pribadi, kunjungan rumah, dan lain-lain. Yang kedua, pengenalan lingkungan. Individu atau siswa hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungannya. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Ketiga, pengambilan keputusan. Setelah potensi individu siswa terungkap dan individu yang bersangkutan mengenal potensi dirinya, maka tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan hendaknya dilakukan oleh individu itu sendiri, atau setidak-tidaknya apabila pengambilan keputusan itu diprakarsai oleh orang lain, misalnya pembimbing atau konselor, keputusan itu hendaknya disetujui oleh individu yang dibimbing. Tujuan bimbingan dan konseling dalam konteks ini adalah agar individu yang dibimbing mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, pengarahan diri. Kemampuan mengambil keputusan seperti dikemukakan di atas hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik apapun sebuah keputusan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata, tidak akan ada manfaatnya. Nah, seseorang atau individu harus berani menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Yang kelima, eksistensi diri atau perwujudan diri. Dalam konteks ini, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu siswa agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Apabila kemampuan mewujudkan diri benar-benar telah dimiliki seseorang, maka ia akan mampu berdiri sendiri dengan pribadi yang bebas dan mantap. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mempunyai ruang lingkup yang luas dan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, segi fungsi. Dilihat dari segi fungsi, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup fungsi-fungsi pencegahan, pemahaman, pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, dan perbaikan. Kedua, segi sasaran. Dilihat dari segi sasaran, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah diperuntukkan bagi semua siswa dengan tujuan agar siswa secara perseorangan mencapai perkembangan yang optimal melalui kemampuan pengungkapan, pengenalan, penerimaan diri, pengenalan lingkungan, pengambilan keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. Ketiga, segi layanan. Dilihat dari segi layanan yang diberikan, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi layanan pengumpulan data, informasi, penempatan,
konseling, alih tangan kasus atau referral, dan penilaian dan tindak lanjut. Keempat, segi masalah. Dilihat dari segi masalah, ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah meliputi bimbingan pendidikan, bimbingan karir, bimbingan pribadi sosial. Lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah dewasa ini merujuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17 yang mencangkup pertama, bimbingan dan konseling sebagai bentuk pemberian bantuan. Kedua, bidang bimbingan dan konseling mencakup bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ketiga, bidang layanan bimbingan dan konseling mencakup orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Keempat, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling mencakup instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Adapun ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling pola 17+ adalah pertama, keterpaduan yang mantap tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan asas serta landasan bimbingan dan konseling. Kedua, bidang pelayanan bimbingan dan konseling meliputi bidang pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, dan pengembangan kehidupan beragama. Ketiga, jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pengusahaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Keempat, kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan dan konseling meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Dan yang terakhir, kelima, format layanan meliputi format individual, kelompok, klasikal, lapangan, dan format politik. Baiklah, itulah materi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dari pemaparan materi saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.